Dunia memiliki keanekaragaman hewan yang tinggi. Diperkirakan, bentuk kehidupan pertama muncul antara 2,8 miliar tahun yang lalu. Masa tersebut disebut masa purba. Kemudian, hewan-hewan purba seperti dinosaurus pun bermunculan. Sekarang, hampir semua hewan purba tersebut telah punah. Tetapi, ada juga hewan yang berevolusi. Tahukah Anda bahwa ada hewan purba yang masih hidup dan tidak mengalami perubahan yang signifikan? Hewan tersebut adalah kepiting tapal kuda. Kepiting tapal kuda, atau di Indonesia disebut belangkas, dijuluki sebagai fosil hidup karena morfologinya yang tidak berubah sejak jutaan tahun yang lalu. Hewan ini diperkirakan telah hidup sejak 400 juta tahun yang lalu. Lebih tua dibandingkan dinosaurus. Mereka telah mengalami sedikit evolusi morfologi selama setidaknya 200 juta tahun. Mereka bukan kepiting sejati, tetapi berkerabat dekat dengan kalajengking dan laba-laba. Tubuh belangkas ditutupi dengan cangkang yang halus berwarna abu-abu. Cangkang kepala berbentuk seperti tapal kuda. Jika tubuh belangkas dibalik, akan terlihat kaki-kaki yang bentuknya mirip kaki kepiting atau laba-laba. Belangkas memiliki 6 pasang kaki yang memiliki fungsi masing-masing. Pasangan kaki pertama berguna untuk memegang makanan dan memasukkannya ke mulut. Pasangan kaki kedua digunakan untuk berjalan di dasar laut. Sementara, 4 pasang sisanya digunakan untuk memberikan daya dorong tambahan saat bergerak. Walaupun bisa berenang dan melayang di air dengan memakai ekor dan kaki-kakinya, belangkas lebih banyak bergerak dengan cara berjalan dan merayap di dasar laut. Ekor belangkas bersifat kaku dan mengerucut di bagian ujungnya. Namun, bagian pangkalnya bisa digerakkan dan sanggup memberi dorongan kepada makhluk ini untuk bergerak lebih cepat. Ekor belangkas menjadi penentu keselamatan makhluk ini dalam ekosistemnya. Ada teori yang menyatakan bila ekor belangkas rusak atau hilang, maka belangkas akan mudah ditangkap pemangsanya. Belangkas termasuk hewan nokturnal. Mereka mencari makan di malam hari berupa cacing, kerang, dan alga. Bila musim kawin tiba, kepiting tapal kuda akan berbondong-bondong pergi ke pantai. Di sana, belangkas betina akan menggali lubang di pasir, kemudian meletakkan telur dalam lubang tersebut. Dalam sekali musim kawin, jumlah telurnya antara 2.000 hingga 20.000 butir telur. Telur yang telah dibuahi kepiting jantan, beberapa minggu kemudian akan menjadi larva. Ketika air pasang, larva tersebut akan terbawa air ke dalam lautan. Di laut tersebut, larva akan berkembang menjadi anakan belangkas. Bayi belangkas memiliki bentuk dan perilaku yang sangat mirip dengan belangkas dewasa. Belangkas berkali-kali melakukan pergantian kulit seiring dengan pertumbuhannya. Setiap kali berganti kulit, ukuran tubuhnya bertambah 25 hingga 30%. Belangkas termasuk hewan yang lambat bertumbuh dan baru mencapai kematangan seksual pada usia 9 tahun. Usia maksimal hewan ini bisa mencapai 40 tahun. Namun, rata-rata belangkas hanya hidup hingga usia 12 tahun. Panjang maksimal belangkas, termasuk ekornya, adalah 60 cm. Ukuran betina sedikit lebih panjang ketimbang penjantannya. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya yang umumnya berdarah merah, kepiting tapal kuda berdarah biru.
Darah itu berwarna biru karena mengandung hemosianin, yaitu zat tembaga dalam protein. Sedangkan darah merah mengandung hemoglobin atau zat besi. Darah kepiting tapal kuda sangat bermanfaat bagi manusia, terutama untuk industri obat-obatan. Hewan ini diambil plasma darahnya untuk digunakan menguji produksi obat untuk memastikan bahwa obat itu bebas dari bakteri. Kepiting tapal kuda hanya ada di Asia, sekitar kawasan Indo-Pasifik Barat yang beriklim tropis atau subtropis. Kepiting ini dapat ditemukan di seluruh wilayah Asia Tenggara di perairan dangkal berpasir atau daratan lumpur yang luas. Inilah fakta tentang kepiting tapal kuda, si fosil hidup. Semoga video ini dapat menambah ilmu untuk Anda.